Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah an'ama bi ni'matil imani wal Islam, yang mana yang pertama-tama adalah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan yang Masya Allah. Alhamdulillah, ini kali keduanya Raffi diberi kesempatan oleh Ustadz dan Ustazah kita, pengurus sahabat Hijrah Seiman, untuk bisa mengisi kajian materi pada sore hari ini. Yang mana harusnya sebenarnya kajian biasanya dilaksanakan pada malam hari ya. Cuman Ana sudah koordinasi sama pihak admin, Ana bilang Ana minta doa restu, mohon maaf, Ana bisanya sore karena Ana mulai malam ini udah kembali berdagang mengikuti sunnahnya Rasul, berjualan cupang di pasar ikan hias Jatinegara, Masya Allah. Jadi ya, gak apa-apa, harus kita bagi waktu. Nah, salawat beriring salam, marilah kita hadiahkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat oleh Rasulullah kelak, dipertemukan dengan Rasul di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang Anda hormati, para ustadz dan ustazah yang nggak bisa mungkin Raffi sebutkan satu persatu, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada Raffi. Yang kedua, yang Ana hormati dan banggakan, seluruh saudara dan saudarinya Raffi yang berkesempatan bisa mengikuti kajian pada sore hari ini. Yang mana itu adalah nikmat Allah, kita bisa belajar bareng-bareng untuk lebih mencintai agama kita dan bisa menjadi generasi muda Islam yang baik di negara kita yang kita cintai, yaitu Indonesia. Baik, yang pertama kembali Ana selalu mengingatkan bahwa di sini kita adalah sharing session. Ana di sini bukanlah sesungguhnya ustadz beneran, dan Ana nggak punya background sarjana agama yang layak untuk dipanggil ustadz kepada Ana, dan itu juga sering disindir sama Ana oleh komandan-komandan sama senior. Kan ini Raffi hanya sharing aja nih, jangan sampai buat pakai ustadz kata senior sama komandan, karena ya kamu itu masih jauh, belum belajar lagi. Siap bang, siap komandan gitu. Karena benar juga sih, nah, belum layak anaknya dipanggil ustadz, masih banyak harus belajar. Dan adapun anak di sini mengisi kajian, anak hanya membuka wawasan sebagai sosok public figure yang dicintai masyarakat, sebagai sosok polisi yang dekat dengan masyarakat. Anak hanya membuka wawasan. Untuk kategori kata dakwah itu sebenarnya masih jauh, cuman kita memotivasi dan membuka wawasan. Baik, yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya lampu sudah nyala, tapi Anda tidak tahu, komputernya masih belum bisa nyala, mungkin ada gangguan arus listrik bagian mana itu yang Anda tidak tahu. Aduh, jadi Anda pakai handphone aja dan Anda tidak pakai materi. Karena Anda pengennya itu kan kalau dakwah itu pakai materi, karena Anda bukan background ustadz. Jadi biar terstruktur, baik dalil segala macamnya, biar dapat gitu. Tapi ya semoga Allah melancarkan lisan Anda, menyampaikan kebaikan untuk kita semua. Amin. Nah, yang pertama adalah materi kita pada sore hari ini. Materi kita adalah beruntung karena Islam. Nah, yang pastinya materi ini sangat luas penjabarannya untuk kita syukuri lebih dalam lagi. Apa makna dari bersyukur karena Islam, beruntung karena Islam tadi. Nah, tapi Raffi mau disclaimer kepada teman-teman semua, apalagi saat ini sedang direkord, apapun maupun mungkin sedang live streaming, bahwasanya Raffi memberikan disclaimer, dakwah dan kajian ini adalah untuk saudara-saudara kita dan untuk kita yang beragama Islam, begitu. Jadi kita tidak sedang membanding-bandingkan agama, karena semua agama itu sama, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Nah, tidak ada kita mengatakan bahwa agama itu yang paling benar, agama ini yang paling benar, tidak ada. Dan kita di sini tidak ada menjelek-jelekan agama manapun, tapi kita berdakwah untuk agama kita sendiri dengan tujuan untuk memotivasi generasi muda Islam kita lebih mencintai agama, mencintai Allah, Rasulullah, Al-Quran, dan hadis. Itu yang pertama. Jadi
mungkin dari rekaman ini nanti diupload ke YouTube maupun kemana untuk di-share menjadi motivasi kepada remaja-remaja Islam lain yang sedang istiqomah maupun hijrah. Ana berharap untuk saudara-saudara Ana, saudara-saudaranya Raffi yang di luar agama Islam tidak untuk tersinggung maupun mungkin stop sampai di sini nonton videonya. Karena isi dari kajian ini untuk yang beragama Islam. Apa kata Allah? Lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, di sini kita hanya memotivasi untuk lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat kita mendapatkan iman dan nikmat mensyukuri agama kita, memeluk agama kita. Tapi jika pun teman-teman mau menonton ya silahkan saja, tidak masalah. Karena kita tidak ada membahas apapun di sini, kita terbuka. Kalaupun teman-teman di luar agama Islam yang menonton, jadikan saja diputarbalikkan. Bahwasanya jadikan agama yang Ana bahas ini sebagai agama yang dianut oleh teman-teman di luar agama non-Islam. Karena ya namanya sosmed ini kan bersifat publik, siapapun bisa menonton di seluruh penjuru dunia. Jadi Ana nggak mau salah paham, Ana kasih disclaimer terlebih dahulu. Nah, biar lebih nyaman. Jadi kalaupun ada saudara-saudara di luar agama Islam, ambil positifnya, bahwasanya ya anggap sajalah itu agamanya semua, agama masing-masing untuk lebih mencintai agama kita masing-masing. Nah, karena tidak ada perbedaan di antara agama, semua agama sama mengajarkan kebaikan untuk menuntun kita menjadi manusia yang lebih baik dengan pedoman melalui agama. Gitu, karena juga kita Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, baik. Ana kasih pembukaan dulu ya. Dan juga Ana bersyukur dan sangat senang sebagai seorang polisi dan public figure diberi kesempatan untuk mengisi kajian seperti ini, yang mana Ana ingin terus melekat dan memberitahu bahwa selalu menegaskan bahwasanya tidak ada Islam radikal. Kenapa? Bahwasanya Islam radikal itu adalah perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan di luar ajaran agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatannya itu mengatasnamakan agama. Ana selalu mengingatkan sebagai seorang polisi sangat senang diberi kesempatan kali ini karena untuk membuka wawasan bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan yang aneh-aneh. Bahwa Rasulullah selalu mengajarkan namanya bertoleransi dari sejak dulu. Al-Quran mengajarkan toleransi, termasuk tadi lakum dinukum waliyadin. Nah, bahwasanya tidak ada. Jadi, Ana sebagai seorang penegak hukum dan seorang polisi yang dekat dengan masyarakat, menghimbau bahwasanya jika ada menemukan aliran-aliran agama yang salah, tolong segera jauhi dan laporkan kepada kami penegak hukum. Karena itu membahayakan Indonesia kita ini. Mari kita saling kuat, rangkul, karena tidak ada yang namanya perbedaan dalam agama. Semua sama. Semua sama-sama mengajarkan kebaikan. Untuk membedakan dan mengetahui bahwa agama mana yang paling benar itu adalah hati kita sendiri. Iman kita sendiri mengimani agama kita masing-masing. Nggak bisa kita berorasi, nggak bisa kita mengatakan berorasi di luar. Agama kami paling benar, agama ini paling... Nggak bisa, nggak ada. Semua itu adalah termasuk tergantung dari hati kita masing-masing. Jadi imani masing-masing. Kita sebagai generasi muda di Indonesia, calon pemimpin di masa depan. Dengan begitu, mari kita menjadi generasi muda yang beragama, yang didukung dan dicintai oleh negara kita juga. Jangan sampai melanggar norma dan melanggar hukum yang ada di Indonesia. Baik. Nah, materi kita pada kali ini, setelah tadi Ana sampaikan disclaimer, bahwasanya yaitu bersyukur karena Islam, beruntung karena Islam. Nah, kenapa kita harus beruntung karena Islam? Nah, ini nih poin pentingnya. Pernah nggak terbayang oleh kita bagaimana jika aku dulu terlahir tidak dalam keadaan Islam? Nah, pernah terbayang nggak? Ana sampai sekarang sering memikirkan hal itu. Bagaimana ya jika aku tidak terlahir dalam keadaan Islam? Gitu. Nah, kita kan udah mencintai agama kita. Gitu. Jadi kayak jika kita terlahir di agama Islam, kita juga nggak pasti akan mencari-cari yang lainnya, begitu kan? Tapi dalam arti di sini, Ana mengatakan tidak menjurus ke satu agama, tidak menyebutkan satu agama. Ibaratnya ini hanya fokus ke Islam, begitu loh. Jadi untuk lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita, tentang nikmat dikaruniai, dilahirkan dengan agama itu, gitu loh. Tidak menyebutkan kayak agama ini, enggak ada. Tetap kayak lebih reminder sih, kok
bayang aja ya aku nggak terlahir dalam Islam. Karena kan masing-masing agama membahas. Nah, di agama ini, di agama Islam ya begini, di agama yang lain begini, kan begitu. Semua diajarkan keberuntungan kita di dalam memeluk agama itu masing-masing. Nah, pernah nggak terpikir bagaimana jika aku dulu tidak jika tidak terlahir dalam keadaan Islam ketika lahir? Alhamdulillah, perlu kita syukuri dan perlu kita ingat, makanya tadi Anda bilang disclaimer, bahwasanya nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak akan putus. Nah, karena kita sebagai manusiawi terkadang nikmat itu lupa. Nikmat iman dan Islam tadi yang di benak kita sebagai manusia, sebagai manusiawi, dan anak sendiri malah kayak mikir nikmat yang kita harapkan dari Allah itu adalah nikmat seperti harta kekayaan, semuanya berjalan lancar, nikmat duniawi lah. Padahal sebenarnya itu tidak ada apa-apanya bagi Allah. Nikmat terbesar itu adalah yang harus kita syukuri adalah nikmat dan nikmat Islam, nikmat iman memedomani agama masing-masing lah. Untuk mungkin ada yang menonton bagi agama lain, gitu kan. Kita harus bertoleransi di sini karena publik, diupload ke YouTube, gak apa-apa. Kita kan rahmatan lil alamin. Kita kasih sayang, semua kita rangkul. Nah, gitu. Nah, jadi yang menurut kita itu sebagai manusiawi, nikmat itu ya nikmat harta, nikmat jabatan, paling itu tidak ada apa-apanya. Kecil bagi Allah, dan yang diinginkan Allah itu bukan itu nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu bahkan bukan lebih ke nikmat, ke istidraj gitu kan. Nah, jadi kita harus bersyukur. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman Islam. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau telah melahirkan aku sebagai seorang Islam. Kau telah membukakan hidayah kepadaku. Kau telah memilih aku terlahir dari keluarga dan orang tua yang Islam. Semoga ya Allah, Kau teguhkan hati kami untuk bisa tetap istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Untuk bisa terus berbuat baik, menjalankan ajaran-Mu yang Kau perintahkan dan ajaran yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu adalah nikmat yang paling besar. Jangan kita lupakan. Anda nggak kebayang. Kadang kayak Anda setelah mikir pertanyaan tadi, muncul pertanyaan baru. Semisal nih, ini kan sebuah analogi. Dan ya andai-andai lah seorang anak remaja yang cerdas sebenarnya pengen kayak memikirkan bagaimana misalnya, ini semisal, bukan Anda gimana ya, pokoknya ini semisal Ana ini ya, mengenai pertanyaan sebelumnya, bagaimana semisalnya zamannya Nabi Muhammad SAW itu diturunkan di zaman kita, gitu loh. Nah, zaman jahiliyah dulu, mungkin bahkan malah akan lebih toksik, ya kan? Sedangkan di zaman dulu, zaman jahiliyah gitu loh, yang memang sesuai kayak Allah katakan di kitab-kitab di agama sebelumnya, melalui nabi-nabi kita sebelumnya seperti Nabi Daud, Nabi Musa, nah Nabi Isa, kan udah dikatakan oleh Allah akan muncul nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Nah, tiba-tiba misalnya itu kita andaikan saja ya, zaman itu adalah di zaman kita saat ini, maka apa yang terjadi? Nggak mungkin Kak, kan Allah mengkehendaki siapa yang diberikan Allah hidayah, gitu. Gak mungkin lah Kak. Loh, sekarang kembali aja. Nah, nggak usah jauh-jauh ke masalah Rasul. Kitanya udah Islam nih, kan? Udah Islam. Dilarang oleh Allah. Hei, jangan maksiat. Hei, jangan menggibah atau menceritakan aib saudaramu. Karena itu sama saja seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Apa yang kita bilang? Nggak apa-apa kok, masih bisa dimaklumi. Astagfirullah. Itulah sifat menentang kita sebagai manusia itu. Nah, kebayang jika misalnya Nabi Muhammad hijrah dan menyebarkan ajaran agama Islam di zaman kita, bahkan bisa mungkin lebih toksik. Wah, udah nggak betul ini. Wah, nggak betul, ngaku-ngaku Nabi. Dari mana? Lemparin batu, Nah, sama aja seperti ini masa lalu ketika kita merasa kayak, ada ya gue ya terlahir di zaman Nabi Muhammad, ya Allah, bisa ketemu Nabi Muhammad, bisa bareng Nabi Muhammad kemana-mana hijrah, berdakwah, Masya Allah, gitu kan. Pengen dapat jaminan surga, syafaat dari Rasul ketemu langsung gitu. Tapi belum tentu itu terjadi. Bisa jadi kita adalah salah satu orang yang menentang Rasulullah pada saat itu. Oleh karena itu, seperti anak katakan, tidak pernah putus rasa syukur kita atas nikmat iman dan Islam yang diberikan Allah saat ini. Nah, itu nikmat terbesar. Nah, kita semua udah pada paham, sering mendengar ceramah Ustadz, apa keistimewaan kita yang memeluk agama Islam bagi agama kita sendiri ya.
bagi agama kita sendiri, apa keistimewaan kita. Nah, kita itu insya Allah sampai Rasul pernah tersenyum ketika sholat, ketika malaikat Jibril mengatakan umatmu masuk surga semua. Masya Allah. Nah, itu adalah nikmat yang paling besar. Kebayang kalau kita lahir di zaman jahiliyah. Nah, dan syukurnya yang seperti Ana bilang, kita bersyukur sekali, Masya Allah. Jangan pernah lupa kepada Allah bahwasanya kita terlahir dari orang tua dan keluarga Islam. Tinggal bagaimana kita, apakah kita hanya sebatas Islam? Nah, itu poin penting yang mau Anda bahas di sini. Apakah kita hanya sebatas Islam? Oh, agama Islam di KTP, oh udah Islam gitu. Nah, bulan puasa nggak puasa gitu kan. Jangan tersindir ya. Teman Anda tersindir ya, memang ini dakwah itu fungsi itu. Teman Anda ada 2 orang di sini kan. Anda sindir sekalian, itulah fungsinya dakwah. Ya, Anda bukannya usil atau niat kayak paling suci, karena Anda juga masih banyak dosanya gitu. Masih penuh dosa, tapi kan yang mumpung forumnya pas ya, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi dengarlah apa yang dia bilang kan, gitu. Jadi teman Anda senyum-senyum ketawa gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Ya itu yang Anda bilang tadi. Kita apakah kita hanya sebatas Islam dengan rasa syukur itu? Oh, aku Islam. Udah puasa. Bulan Ramadan nggak puasa. Sholat bolong-bolong gitu. Banyak juga mungkin yang diperintahkan oleh Allah tidak kita laksanakan. Oleh karena itu di sini Ana ingin memotivasi bahwasanya kita harus lebih semangat. Mungkin nggak hanya sekedar Islam. Kalau bisa mungkin menjadi orang mukmin yang lebih baik. Nah itu. Menjadi orang yang lebih bertakwa. Nah, mungkin kan ada tingkat-tingkatannya Islam ya. Ya Islam, kalau orang bilang kan Islam KTP gitu. Kalau bisa bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa, taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak hanya sebatas kayak wa Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak. Tidak hanya sebatas itu yang ingin Anda motivasi saat ini. Selain kita bersyukur, kita juga harus menggali potensi kita, mencintai agama kita dan juga menjadi orang yang beragama baik yang juga mencintai negara kita yaitu Indonesia gitu. Nah, seperti yang Anda sampaikan bahwasanya kita di Indonesia janganlah yang macam-macam gitu kan. Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan kekerasan. Rasulullah itu dari dulu bertoleransi. Nah, bahkan ketika Rasulullah menang perang dulu, Rasulullah itu tidak pernah menganiaya wanita, anak-anak, orang tua yang sudah sepuh tidak berdaya. Itu harusnya yang kita contoh toleransinya Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memaksa. Kamu masuk Islam. Masuk Islam. Nggak pernah. Karena Islam itu diyakini dari hati, tidak sifatnya memaksa. Hidayah Islam itu. Rahmatan lil alamin, tidak mesti kayak, kamu Islam, masuk Islam, masuk Islam. Masuk Islam. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak seperti itu. Rasul tidak mengajarkan seperti itu. Oleh itu, karena itu, Anda mau buka wawasan, bahwasanya tidak ada yang namanya Islam radikal. Itu adalah wujud syukur juga yang harus kita miliki. Kita harus terbuka hati dan wawasannya. Semoga Allah membuka hati dan wawasan kita. Kita mengikuti ajaran yang diperintahkan oleh Allah dan juga sunnah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang namanya kekerasan. Tidak ada yang namanya embel-embel kekerasan dengan mengatasnamakan agama dengan kata jihad dan syahid, itu tidak ada. Bahkan Allah mengutuk orang yang bunuh diri dan menyakiti dirinya sendiri. Nah, sebagai penegak hukum, Anda di setiap dakwah, di setiap apa saja materinya pasti Anda sampaikan. Itulah gunanya Anda sebagai penegak hukum. Karena Anda nantinya nggak mau pangkat yang Anda sandang ini dipertanyakan oleh Allah. Apa yang sudah kau lakukan dengan pangkatmu yang sudah kutitipkan itu? Setidaknya ya kita semua bisa menjadi saling saksi untuk belajar lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Nah, setidaknya ini Anda sudah mengingatkan bahwasanya ikutilah apa yang diperintahkan oleh Allah, ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai Al-Quran, hadis, dan kitab fikih cukup. Gak ada yang namanya kekerasan, bom bunuh diri, embel-embelan bilang syahid, jihad, tidak ada. Ya logika ya. Kalau memang logika. Kenapa yang nggak berdakwah itu yang tidak melakukan? Anda sering terpikir seperti itu, ingin membuka wawasan-wawasan. Analoginya, kenapa orang yang berdakwah mengatakan hal itu yang dakwah salah ya, yang tadi ya. Kenapa nggak dia aja yang melakukan kalau memang katanya itu surga? Begitu. Tidak ada ya, jadi tidak ada. Tolong dibuka wawasannya, jauhi aliran-aliran yang seperti itu. Ikuti ajalah sunnah Rasul, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya itulah yang memang tertera, tertulis sifatnya. Udah itu aja lah, ikutin. Nah, dan bagaimana juga kita di Indonesia ini, selain kita menjaga toleransi Bhinneka Tunggal Ika beragama,
kita juga tidak perlu saling jatuh menjatuhkan sesama umat Islam, tidak perlu berdebat. Nah, itu tidak perlu, karena yang ada hanya menyebabkan kekacauan. Mari kita dari sekarang, kita perkuat pondasi kita sebagai generasi muda Islam yang brilliant mindset, nah, yang pemikirannya cerdas sebagai calon pemimpin. Nah, begitu, karena agama dan negara itu memang harus seimbang. Nah, hablum minanas, hablum minallah, kan seperti itu. Nah, bersyukurnya lagi, mengenai toleransi, bahwasanya apakah perlu kita agama Islam itu saling menyayangi agama lain? Ya pasti perlu. Karena rahmatan lil alamin. Bahkan anak pernah baca itu yang pernah dengar kayak yang apa Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh orang tua Yahudi, nggak usah kita sebut apalah ya. Karena kadang saudara-saudara kita agak tersinggung dengan kalimat yang sering Anda dengar itu dengan kalimat ya begitulah. Padahal maknanya itu kan sebenarnya kayak di Indonesia, non-Islam, kan begitu. Orang tua yang sangat sepuh sekali dari Yahudi sana, nah terus dia datang meminta makan kepada Nabi Ibrahim. Cuman karena Nabi Ibrahim itu kan saking cintanya kepada Allah, mengetahui orang tua ini tidak memiliki agama, ateis, diusir sama Nabi Ibrahim. Sana kamu pilih makan ini atau masuk Islam atau tidak? Ya jelas bapak tua tadi dengan keteguhannya memilih tidak. Lebih baik aku mati kelaparan. Pergi si orang tua tadi. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa, apakah kau sudah lupa bahwasanya dia bisa hidup sampai setua itu karena siapa? Karena aku yang memberi makan, kata Allah. Langsung Nabi Ibrahim istighfar, mohon ampun kepada Allah, dijemput lagi sama Nabi Ibrahim, diberi makan. Itulah indahnya Allah itu. Allah sudah mengajarkan toleransi. Padahal kalau Allah mau gampang. Ya kan? Nah, itu yang harus kita motivasi, ada nyata gitu loh. Allah dan Rasulullah. Nah, yang mana salah satu adalah sikap dan adab. Ketika orang tua datang minta makan, masa sih sempat-sempatnya, ibaratnya Allah kan bilang gitu, mikir begini, itu nanti urusan belakang lah. Dakwah itu kan nggak harus sifatnya memaksa. Maksud Allah kan seperti itu. Nah, jadi itu harus kita jadikan motivasi. Bahwasanya hidup bertoleransi itu sangatlah diajarkan di agama. Oleh karena itu kita bersyukur. Kita bukanlah agama yang gimana, kita itu agama yang saling menyayangi. Agama dengan penuh belas kasih. Agama kasih sayang dan kelembutannya itu rahmatan lil alamin. Nah, oleh karena itu kita harus solid, kita harus kompak. Dari sekarang kita harus cerdas pemikirannya. Kita rangkul semua sama, tidak ada perbedaan-perbedaan. Itu yang mau Ana sampaikan. Tunggu, Ana coba komputer masih belum. Nah, Ana mentok sampai sini karena tadi pemikiran Ana sampai sini. Nah, itu Rasul Allah menegur langsung Nabi Ibrahim. Begitu juga kita jangan pandang siapapun kita tolong, tetap dapat pahala. Nah, dan juga seperti terus yang Ana ingatkan, ini Ana sambil mengingat materi lagi ya, apa yang mau Ana sampaikan, semoga tidak lupa poin-poin pentingnya, bahwasanya seperti tadi, ya ingatlah untuk teman-teman semua, tidak ada yang namanya Islam radikal, karena itu adalah perbuatan oknum-oknum yang mengatasnamakan agama, sebenarnya itu tidak ada. Kalau mengetahui, segera laporkan. Akun Instagram Raffi terbuka, silakan DM, insya Allah selalu Raffi bahas. Bahkan kalau mungkin merasa kayak, pasti nggak dibalas Kak Raffi, enggak. Semua sampai kemarin Raffi upload videonya di Reels, Raffi gimana pun mengupayakan membalas satu persatu pesan teman-teman semua, insya Allah. Ana nggak mau dibilang sombong. Dan Ana sebagai penegak hukum membuka peluang bagi masyarakat, silakan terbuka. Yang mau curhat, yang melakukan pengaduan, Ana bakal kasih solusi. Sesuai tupoksinya Ana. Karena Ana sebagai polisi lalu lintas, dia melaporkan tentang tindak pidana, ya pasti Ana arahkan ke satker yang di fungsinya itu, seperti di reskrim kah, reserse, dan melapor ke SPKT, itu ada prosedur-prosedurnya. Kalau ada yang menemukan seperti itu, akun Instagram Raffi terbuka. Silahkan, boleh DM, apapun itu, curhat, tidak masalah. Nah, itu. Jadi, seperti yang Anda bilang, mari kita tidak hanya sebatas Islam, tapi bagaimana kita bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga aja seperti tertera di KTP Islam gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa bertakwa dan dekat kepada Allah. Dan syukurnya lagi kita di Islam adalah bahwasanya kalau kita mengeluh, seperti Ana juga sempat mungkin salah satu adminnya ada yang udah jadi Ana jadikan sebagai sosok orang tua, Ana sering sharing, tukar pikiran, kayak kadang
Anak ini orangnya jujur sebenarnya tukang ngeluh gitu loh. Dikasih cobaan begini ngeluh. Tapi sebenarnya kita itu nikmat itu loh. Apa? Ujian dan cobaan dari Allah itu malah nikmat sebenarnya. Di balik itu ada amal ibadah yang tak terduga dari Allah. Seperti Allah ini seperti seorang guru memberikan ujian yang sulit tapi tidak memberikan kisi-kisinya. Tapi setelah nanti dapat hasilnya baik gitu. Nah, Allah menjanjikan orang-orang yang sabar dan orang-orang yang masih mampu melewati ujian itu. Nah, itu adalah nikmat juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai orang Islam. Oleh karena itu, tetaplah kita berbuat baik karena apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah selalu memerintahkan kita untuk terus berbuat baik, bisa jadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, itulah yang diinginkan oleh Allah, bagaimana kita termotivasi dengan Rasulullah, rahmatan sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Nah, mungkin cukup setengah jam karena mohon maaf daripada makin kesana makin melebar ngawur ngidul, kita adakan sharing session aja. Kita masuk ke pertanyaan. Nanti kalau anak sebesit, misalnya ya mudah-mudahan Allah memberi ada ketukan hati dari anak. Ada yang mau anak sampaikan, sekalian anak bakal sampaikan lagi. Nah, waktunya panjang. Cuman anak nggak gengsi, anak nggak malu. Kalau anak misalnya nggak tahu, anak bakal bertanya kembali. Karena kita sama-sama belajar. Anak nggak pernah gengsi. Kalau anak salah atau anak keliru, mohon dikoreksi, monggo dikoreksi, insya Allah kita belajar bareng-bareng untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sekian saja. Nanti kalau misalnya ada tambahan dari anak, mungkin anak sampaikan lagi sambil mengingat karena komputer yang mati tadi padahal udah ada 26 slide PowerPoint yang udah anak siapkan, tapi komputernya mati. Nih, lampu sudah menyala nih. Alhamdulillah sudah menyala listriknya, tapi komputernya nggak bisa dinyalain. Ya Allah. Ya udah, tapi insya Allah niat baik yang Rafi sampaikan itu adalah bahwa seperti yang Ana bilang tadi, bersyukur karena Islam tadi. Nah, baik, jadi kita buka sesi tanya jawab. Syukuran kasiran kalau Ana ada salah, Ana mohon maaf karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syukuran kasiran, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, syukran kasiran, barakallahu fikum, wa jazakallah khair. Itu tadi penyampaian dari pemateri kita pada sore hari ini. Tapi sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab disesuaikan dengan tema kajian. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh di chat meet atau on mic. Baik, sudah ada yang bertanya. Mohon izin untuk Ustazah, apakah Ana yang membacakan atau ada saran dan solusi dari pihak Ustazah atau admin yang membacakan? Ana mohon petunjuk kalau memang apa biar Ana yang bacain. Ana aja ya, Ustaz. Oh, nah, baik. Fatal. Ini dari pertanyaan dari Uhti Aini. Bagaimana tanggapan kita menghadapi orang-orang yang selalu bilang kalau gak semua aturan di Islam itu harus dikerjakan? Contohnya, Ana sebagai muslimah yang harus menutupi aurat seperti harus pakai kaos kaki, tapi sering dapat komenan kalau Ana dibilang ribet sama aturan agama. Tafadhol Ustadz, Ana persilakan. Baik, alhamdulillah. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melancarkan lisan Ana dalam menyampaikan kebaikan. Baik, dari pertanyaan saudari kita tadi, Ukti Aini, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang selalu bilang kalau nggak semua aturan Islam itu harus dikerjakan. Contohnya anak sebagai muslimah yang harus pakai tutup aurat, alasannya ribet gitu loh. Nah, nggak usah jauh-jauh di agama, ya kan? Di rumah saja kita ada aturan, benar kan? Nah, di rumah kita ada aturan, di sekolah ada aturan yang harus ditaati. Apalagi bagi akhwat atau muslimah, menutup aurat itu adalah kewajiban. Nah, untuk menjaga banyak hal, Ana lupa dalilnya, kalau ada monggo disampaikan, surah apa itu Ana lupa itu, astagfirullah. Ana lupa karena nggak hafiz Quran. Tapi Ana sepintas itu tentang perintah memakai aurat itu, bahwasannya itu untuk menjaga banyak hal gitu. Allah memerintahkan tutuplah aurat istrimu sehingga tidak terlihat bagian lekukan-lekukan yang Ana ingat itu ya sepintas. Kalau ada mau dikoreksi dibantu. Nah, di rumah ada aturan, di sekolah ada aturan, apalagi di agama yang mana ini untuk membimbing kita menjadi orang yang lebih baik.
Apa yang membedakan kita dengan binatang? Maafnya nih ya, Ana agak sedikit ketus ngomongnya. Nah, boleh disampaikan kepada dia, cuman agak dilembutkan. Bisa aja lebih ke satwa atau hewan. Yaitu adalah kita memiliki akal dan pikiran. Kalau kita nggak dikasih aturan, nggak ada beda kita sama hewan-hewan di luar sana. Ya maafnya mungkin di pinggir jalan, mungkin ya begitu kan begitu. Dimanapun nggak lihat tempat, kayak hewan gitu. Oleh karena itu kita dijaga kehormatannya oleh Allah. Bilang aja, aku sedang menjalankan perintah Tuhanku untuk menjaga kehormatanku, menjaga mahkotaku sebagai bidadari dunia. Nah, bahwasanya apa yang terjadi ketika aku tidak menutup auratku seperti wanita-wanita yang belum diberi hidayah oleh Allah di luar sana. Mereka akan hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang beku hatinya, malah lebih mengundang kemaksiatan. Nah, Ana sedang menjaga banyak orang dan Ana menjaga diri Ana sendiri. Bilang saya seperti itu. Nah, Ana menjaga banyak orang, menjaga pandangannya tidak menimbulkan syahwat. Bisa saja memang mungkin tidak ke Ana korbannya, tapi ke orang lain, kan kasihan. Oleh karena itu, sebagai Ana sebagai orang yang menjalankan perintah agama Islam itu rahmatan lil alamin, Ana menjaga seluruh momentum untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bahwa saya bilang aja kembali. Nah, kalau kita sebagai orang yang berpendidikan, pasti kita tidak merasa keberatan dengan aturan yang diberikan. Karena di rumah ada aturan, di sekolah ada aturan. Sudah pasti di agama ada aturan. Baik, syukran kasiran, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjawab. Kalau ada nanti yang mau ditanyakan lagi, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dijawab oleh narasumber kita pada sore hari ini, Uhti Aini, bisa dipahami. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Uhti Anissa Febriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kita ada membicarakan orang non-muslim, mungkin bisa dibilang seperti gibah. Apakah pahala ibadah yang telah dilakukan akan hilang juga jika membicarakan orang non-muslim? Afdal Ustadz, Ana persilahkan untuk menjawabnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melancarkan lisan Ana dalam menyampaikan kebaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah ketika kita membicarakan orang non-muslim, ataupun misalnya katanya gibah, apakah pahala ibadah yang telah dilakukan akan hilang juga jika membicarakan? Kalau itu Ana kurang tahu. Ana nggak punya dasar hukumnya, karena ya kita nggak bisa memutuskan sepihak, kan begitu. Kita nggak punya dasar hukum. Segala apapun itu kan harus ada dasarnya, kan begitu. Kalau yang sifatnya dia memutuskan itu harus ada dasarnya. Nah, jadi, tapi yang menurut Ana ya, ini kan menurut Ana, dan ada beberapa menurut yang sering Ana lihat kayak di Habib Ja'far, kan gitu. Mereka kan sering kayak sharing atau podcast atau dialog antar agama, yang mana sebenarnya dalam arti untuk membangun toleransi dan saling mencintai agama satu sama lain. Bahwasanya seperti dibilang Habib Ja'far, kayak kalau yang di luar non-muslim, ya ibaratnya kan, ini kita sambil bercanda ya, Ana sebagai anak muda ini, kita kan biar gak canggung, tapi walaupun di-record gitu kan, Ana termotivasi sama sosok Habib Ja'far. Sebenarnya beda server gitu loh, beda server gitu kan. Iya beda server, bener. Teman Ana juga ketawa, beda server. Dalam artinya kayak jaringan internet mau disambungin sama jaringan pulsa, kan beda, nggak nyambung gitu. Nah, kita nggak mengatakan bahwasanya, ya menurut Islam yang mendapatkan pahala kan menurut kita ya orang Islam, kan begitu. Kalau di luar Islam mungkin ya pahala versi agamanya sendiri, ya kan nggak mungkin kita sedot juga gitu agama dia agama kita ibarat gimana, pahala kita pindah ke dia ke kita, kan nggak mungkin. Tapi alangkah lebih baiknya bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Allah kan melarang kita menggibah, membuka aib saudara kita, karena seperti memakan bangkai saudara kita. Itu mencerminkan bahwasanya tidak hanya di Islam, kalau bisa di agama lain juga. Kenapa? Kita kan agama yang penuh kasih sayang. Nggak perlulah kita itu harus menceritakan keburukan orang lain. Tingkat ketakwaan seseorang itu kan adalah dia bisa memendam semuanya, memendam, sabar. Kalau kita dijelekin, biar aja. Kita nggak usah mikir, rasain. Nah, dosaku ke kamu, pahala kamu nggak usah, itu terlalu jauh. Biarkan aja, terlalu pusing kita mikir-mikirkan kayak
Udah aku jalanin aja hidupku apa adanya. Gampang masuk surga. Berarti pahala orang tinggal masuk ke aku, ditransfer dosaku ke dia. Nggak usah. Dan nggak usah juga mencita-citai orang lain. Kenapa? Karena juga akan menimbulkan gesekan dan selisih paham. Apalagi kita orang-orang hijrah ini kan, apalagi kita udah bersyari, kita kan menghindarkan pandangan kita ini. Ana menjawab sebagai orang yang netral. Ana itu selalu menjadi bagaimana lebih kritis dari netizen. Itu selalu. Kita menghindari gesekan bahwa saya berpikir, wah ini udah lah ini pemahamannya kan begitu. Nah, kita menghindarkan hal itu dan menghindarkan gesekan antar beragama. Oh, rasis ini. Ditanya-tanya gue, mentang-mentang gue bukan agama dia, kan gitu. Jadi, lebih baik tidak usah. Bagaimana kalaupun kita dijati oleh orang, kita contoh kembali Rasulullah. Seperti yang Anda bilang, Rasulullah itu dilempari batu ketika berdakwah. Dilempari kotoran loh. Nah, seorang Rasul, bahkan sampai malaikatul jabal itu, malaikat gunung. Nah, kalau kita manusia itu punya emosi, wajar kan? Memang kita diciptakan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang hanya tugasnya menjalankan perintah Allah, tidak dikasih nafsu, emosi. Bisa emosi, bagaimana malaikat bisa emosi ketika Rasulullah itu dilempari batu dan kotoran? Apa kata malaikat? Wahai Rasulullah, jika kau izinkan, maka akan kusapu ratakan semua kaum di sini. Apa kata Rasulullah? Jangan. Nah, jangan, kata Rasulullah. Jangan, aku tidak ridho. Bisa jadi mereka nanti menjadi salah satu umatku. Dan ternyata betul yang dikatakan Rasulullah. Nah, kaum-kaum Jazirah Arab itu yang dulu menzolimi Rasulullah, sekarang menjadi kaumnya Rasulullah. Bahkan ikut membantu Rasulullah berdakwah dan hijrah, Masya Allah. Apalagi kita. Mungkin hanya sebatas dinyinyirin, disinisin gitu kan. Masa kita ngebalas sih? Rasul loh, mari kita motivasi Rasul. Dilempar batu berdarah. Rasul perang, ditampung oleh Rasul darahnya. Jangan sampai darah Rasul ini jatuh menetes ke bumi, ke tanah. Karena takutnya Rasul itu murka semua yang di bumi ini. Nah, jangan sampai. Itu yang harus kita motivasi. Oleh karena itu ngapain kita gibahin saudara-saudara kita? Itu tetap saudara kita. Kita nggak usah pandang dari segi agama, ya saudara kita sesama manusia. Nah, dan luar biasanya Allah itu memang membiarkan semua sandiwara itu, tapi tergantung kita yang menjalankan. Bahkan sampai Nabi Sulaiman minta cuma dikasih 3 hari itu, ya Allah, aku pengen semua orang itu taat beribadah kepadamu. Dikabulkan oleh Allah cuma 3 hari, tapi apa dimarin Allah kembali? Biarkan semuanya berjalan dengan sendirinya, kata Allah. Nah, oleh karena itu mari kita motivasi, kita jadikan Rasul itu motivasi. Rasul aja dilukain masih, ya udah malaikat loh. Gimana kita ini bahas sambil sesi biar nggak garing lah ya, sambil bercanda sedikit biar semangat lah dengarkan kajiannya. Bahwa malaikat yang nggak punya emosi dan nafsu bisa emosi loh. Rasulullah digituin. Kalau kita pasti udah kau nggak bisa. Rasul juga mencegah para sahabat untuk melakukan kekerasan ketika dia dizolimi. Itu kita jadikan motivasi, jadi nggak perlu menggibahin saudara-saudara kita yang di luar sana, baik Islam maupun di luar non-Islam, karena sudah sama yang diperintahkan oleh Allah itu. Kita jadikan motivasi, tidak hanya sepintas kita tafsirkan untuk Islam saja, tapi untuk semuanya, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Baik, syukran kasiran, semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz kita. Baik, ini pertanyaan dari Uhti Mutmainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya, afwan jika melenceng dari pembahasan. Kemarin Ana habis ketipu pinjol. Ada seorang yang mengatasnamakan CS Shopee, katanya Ana mendapatkan cashback yang jumlahnya lumayan banyak. Orang tersebut mengarahkan Ana untuk mendownload aplikasi Kredivo dan Ana ditipu. Orang tersebut meminjam uang melalui aplikasi tersebut dengan nama Ana dan KTP Ana. Mohon sarannya, bagaimana Ana harus menangani masalah tersebut? Apakah Ana harus tetap membayar tagihannya? Tafadhol Ustaz, Ana persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melancarkan lisan Ana. Ini sudah sering terjadi sampai teman-teman Ana di sini juga sampai kaget ini. Baik, Ana baca ulang pertanyaannya biar nggak salah jawab, karena ini kan berdasarkan udah hukum tindak pidana. Kemarin Ana habis ketipu pinjol nih. Ada seorang yang mengatasnamakan CS Shopee,
ya kan? Nah, ini bagi yang nggak paham juga, biar Ana jelasin penjabarannya. Nah, ini Ana sebagai korban, sebagai ukti mutmainah ini, Ana sebagai korban. Terus ada orang, aku sebagai CSOP. Nah, katanya Ana mendapatkan cashback yang jumlahnya lumayan banyak. Orang tersebut mengarahkan Ana untuk mendownload aplikasi Kredivo. Dan Ana ditipu. Orang tersebut meminjam uang melalui APK tersebut dengan nama Ana dan KTP Ana. Nah, mohon sarannya. Oh, berarti ini ukti mutmainah ini sempat melampirkan KTP juga. Begitu, coba dibalas kalau memang benar iya. Apakah melampirkan KTP setelah diperintahkan oleh CSOP tadi yang mengatasnamakan tadi? Kalau benar, biar Anda tahu lagi alurnya kemana. Nah, bagaimana, ukti? Nah, karena biasanya kalau itu Anda lihat ya, yang pertama, jangan pernah percaya kita itu dapat cashback, dapat hadiah, dapat uang tunai dari sosial media. Tidak ada. Orang mana yang mengasih uang secara cuma-cuma? Masih ada keluarganya, masih ada dia pribadi, kok mbok ya dia ngeluarin duit. Gitu loh. Nggak ada. Jadi Ana sampaikan kepada semua masyarakat, teman-teman Ana di sini, jangan pernah percaya. Kalau memang kita nggak pernah belanja, nggak dapat vouchernya yang bersifat bukti struk untuk memang itu ditukarkan sebagai cashback, jangan mau. Jangan percaya. Anda turut berduka cita, tapi kalaupun begitu nanti mau sharing ke DM boleh. Tapi kalau untuk menangani masalah harus bayar tagihannya nggak perlu. Memang sebab apa? Anda juga polisi, nanti Anda kirim screenshotnya. Anda polisi disuruh nagih utang gara-gara ada orang bilang Anda itu rekan terdekatnya. Nah, Anda telepon dengan lada santai nih. Assalamualaikum, Anda bilang. Waalaikumsalam, katanya. Pak, ini tolong dibayar segera, katanya Bapak orang terdekatnya. Ini orangnya meminjam uang, dikirim fotonya sama Ana. Teman Ana sebenarnya. Ya, ibaratnya agak bahlulnya, itu Ana kesel gitu kan. Teman jauh, tapi kayak mungkin ini pasti orang banyak duitnya. Dia minjem berapa? 10 juta itu. Tolong dibayar, kalau nggak kami akan tindak lanjutin. Kamu mau tindak lanjutin gimana, Ana bilang. Nah, aku nggak ada pinjaman. Ada nggak persetujuan aku itu sebagai orang terdekatnya, sebagai ibaratnya emergency call untuk pinjaman, Ana bilang. Kamu yang kugeret ke penjara nanti, Ana bilang. Ada nggak persetujuan Ana, tanda tangan Ana, MOU bahwasanya Ana itu juga mengetahui dia melakukan pinjaman jika dia nggak sanggup, Ana akan membayar. Ada nggak? Ya Pak Judi ini kebar. Saya nggak mau tahu, saya bilang. Kamu tahu nggak saya ini siapa? Nggak tahu, Pak. Saya polisi. Matiin sama dia. Dimatiin teleponnya. Memang anak kan di WA nggak ngasang profil polisi kan. Dimatiin sama dia. Nggak usah takut. Nggak usah dibayar juga. Nggak akan ada kena tindak pidananya. Kita kan nggak ada persetujuan. Kita mengetahui bahwanya itu untuk membayar. Nggak usah takut. Jadi untuk itu saja. Dan kedua, ini banyak modus-modus penipuan saat ini seperti menyuruh dapat sama Anda mendapat ini, tolong install dan download aplikasi ini. Jangan. Itu bisa nanti lengket semua data kita, termasuk akun, password semuanya, bahkan juga kalau yang ada Brimo atau apa namanya? M-banking ya. M-banking, jangan, itu bisa lengket dan terserap. Banyak modus-modus penipuan saat ini. Bahkan polisi juga terkena korbannya. Nah, jadi harus bijak-bijak kita saat ini di zaman milenial ini. Nah, polisi juga tercoreng loh gara-gara itu. Ada mengatasnamakan bahwasanya Anda terkena tilang elektronik, mohon bayar ke sini. Nah, kalau yang memang bayar itu dia langsung ke BRI. Ini atas nama orang pribadi, contoh atas nama Ananda Rapi, mau ditransfer. Nah, itu jangan. Dan kalau memang kita nggak ada merasa melanggar, kita patuh hukum dan selalulah patuh hukum dan patuh taati aturan lalu lintas. Nah, jadi ada kemarin keluhan nih, saya ditipu, katanya bayar gini, ternyata atas nama pribadi. Nah, itu hati-hati. Kalau aplikasi, install, segala macam harus jernih. Ingat, nggak ada orang yang mau cuma-cuma ngasih duit. Kita siapa? Kita habis buat ngapain emangnya? Kecuali kita habis tanding gitu kan, silat, menang, dapat hadiah, oh ya. Ini sisa transfer tadi, oh ya. Gitu loh. Itu masih mending. Harus cerdas, lain kali. Ana turut berduka, Ana nggak menyalahkan ukti mutmainah. Tapi nanti kalau misalnya masih ada jejak digitalnya, termasuk bukti chat, telepon,
monggo boleh ke DM, nanti kita bantu-bantu. Nanti Ana arahkan untuk ke reskrim atau reserse untuk menangani hal ini. Baik, syukron kasiran. Jangan takut, nggak perlu dilanjutkan, nggak perlu dibayar. Nah, tapi kalau kita namanya penipuan online ini berharap uang kita balik susah memang. Nah, begitu sama kayak, Pak, laptop saya saya beli laptop, saya ditipu, saya udah beli 20 juta, gitu. Aduh, maksud Anda itu kayak hati-hati dari sosmed, karena pintar polisi, sebenarnya penjahat itu otaknya lebih pintar, yang bisa aja HP-nya dibuang, dipatahin kartunya, kita mau gimana lagi ngelacaknya, kan begitu. Nah, jadi kita harus tetap jeli, semoga tidak terulang lagi, dan teman-teman semua mendapatkan himbauan ini, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tidak bisa berharap kembali uangnya, tapi tidak perlu dilanjutkan, tidak perlu dibayar, dan tidak perlu takut. Kalau dia macam-macam atau ngancam, lapor ke Ana di IG. Ana bakal nanti tanggapin. Baik, syukur kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya dari Nurul Hasnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, Kak, apabila ada seorang mualaf yang kembali berkunjung ke kediaman atau rumah keluarganya, tapi keluarganya masih beragama Kristen, apakah seorang mualaf ini nggak boleh makan bersama keluarganya meski makanannya hanya semisal nasi dan ayam? Tafadhol, Kak, Ana persilahkan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga Allah melancarkan lisan Ana dalam menyampaikan kebaikan. Yang mana di sini kita tidak perlu sebut agama sih sebenarnya ya. Ibaratnya cukup bilang telepon lagi, astagfirullah. Dan nelpon lagi tuh habis ditolak. Orang lagi ada urusan juga, astagfirullah. Nah, kita sebenarnya nggak perlu sebut agama. Bilang sajalah agama di luar Islam. Balas dulu si Ginting itu. Lagi ada kajian si Raffi itu. Nah, kita tidak perlu sebutkan agama, karena nanti kan sifatnya sensitif, jadi menjurus. Oh, kok agama ini? Kan ini kan sifatnya di record bakal, ya kalau terima gitu kan. Tapi begini, dia seorang mualaf, kembali ke keluarganya. Kalau Ana juga nggak berani memutuskan, tapi kayak Ana pernah dinasihatin orang tua gitu kan. Ana bersikap untuk toleransi kepada teman Ana, saudara Ana yang di luar agama Islam. Jadi di kontrakan itu, kami kan pernah satu kontrakan, berbaur lah, kita kan namanya polisi dan juga orang beragama Bhinneka Tunggal Ika, berbaur. Terus dia minta izin tuh untuk makan, mohon maafnya B2 kan gitu. Terus sembunyi-sembunyi. Ya udah, Ana bilang, Anda kan berupaya sebagai orang yang toleransi dan ya udah maklumin aja gitu. Itu kan Ana belum paham ya. Belum paham saat itu, tahun lalu itu jatuhnya. Udah ngapain sih sembunyi-sembunyi? Udah, yang penting nggak kau tawarin kami, aku bilang gitu. Udah makan aja. Nah, jangan nanti kau merasa kayak terintimidasi atau minoritas banget, aku nggak mau, sama kok, semua udah makan aja. Nah, tapi setelah Ana cerita kepada orang tua bahwasanya yang dihindari itu adalah bekas piringnya itu masih bernajis. Kita nggak menyebut agamanya, tapi najis dari yang ada atau bekas makanan tadi di piring tersebut. Karena itu kan harus dibasuh dengan beberapa metode seperti tanah, lumpur, kan begitu. Itu tidak akan hilang sebelum seperti itu. Bahkan bapaknya Ana juga toleransi, teman-temannya ketika dulu di barak itu kayak gitu juga, makan B2. Cuman bapak Ana itu punya piring sendiri. Karena kan ribet juga, harus cari berapa lapis lumpur dicuci kan biar hilang najisnya itu, kan begitu. Nah, itu yang dihindari, bukan berarti harus memutus silaturahmi ya. Itu kan keluarganya dia juga, ya nggak masalah. Ya pasti jelas orang muslim itu makan nasi dan ayam. Cuman yang kita pertimbangkan itu adalah piring bekas makanan tadi. Jamin nggak kita bekas wajan atau kualinya? Kalau orang Medan bilang kuali ya, wajan ya, tempat masak itu loh. Nah, apa kata jamin itu? Kan nggak lucu kesannya kalau datang itu kayak, itu bekas masak ini nggak? Itu bekas piringnya bekas ini nggak? Kan nanti orang tersinggung gitu loh. Tapi lebih banyak ya tidak, tetaplah jaga silaturahmi. Cuman ya mungkin boleh makan di luar gitu loh. Bareng-bareng sama keluarga, kalau pengen me time gitu kan, makan di luar. Ya yang kita hindari itu adalah bekas piringnya tadi, karena ada bekas hal haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lebih ke agamanya, itunya saja. Kalau selebihnya sebagai sesama manusia kita harus tetap bersilaturahmi. Baik, syukur kasiron, semoga bisa membantu. Oh ya, kayaknya cukup ini pertanyaan sampai Ukti Nur Haliza Ahmad, karena takutnya nanti, nah baik, syukran.
Nanti kalau diterusin kita sampai mau maghrib nggak kelar ini. Biar Ana nggak mau sampai kayak aduh Ana udah bertanya nggak dijawab gitu kan. Cuman kita mengingat ini jam 5. Kalau untuk wilayah Jakarta ataupun ada di sini dari 68 orang ini yang dari wilayah timur, takutnya nanti udah maghrib di sana kan kita berdosa untuk sampai meninggalkan azan maghrib. Ana nggak mau, jadi semuanya berdapat. Baik, syukur kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya dari Uhti Ainul Martiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa benar dengar bahwa setiap umat Islam pasti masuk surga, akan tetapi akan dicuci atau dibersihkan dulu di neraka. Nanti setelah bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Boleh dijelaskan Ustadz? Tafadhol Ustadz, Ana persilahkan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melancarkan lisan Ana dalam menyampaikan hal ini. Nah, baik. Pernah dengar bahwa setiap umat Islam pasti masuk surga? Ya, itu benar. Sampai Rasulullah tersenyum ketika malaikat Jibril mengatakan hal itu ketika sholat. Rasulullah kan begitu. Akan tetapi akan dicuci, dibersihkan dulu di neraka. Nanti setelah bersih, baru dimasukkan ke dalam surga. Boleh dijelaskan Ustadz? Yang pertama itu adalah ilmunya Allah itu sangat luas. Begitu kan? Kalau masalah kita itu masuk surga dan masuk neraka itu sebenarnya Ana sering mengatakan hal ini gitu kan. Ana punya sosok apa namanya? Gimana bilangnya? Ayah angkat lah. Nah, yang mempelajari namanya tasawuf gitu. Apa yang gue inginkan dari surga katanya? Udah layak kalau jadi masuk surga katanya. Oh, iya man. Nah, ini alhamdulillah masya Allah ada teman Ana juga ikut belajar, baru datang yang tadi nelpon. Beliau beragama non-Islam, tapi nggak apa-apa, kita kajiannya semua merangkul, insya Allah saling belajar lah, nggak apa-apa ya, masya Allah. Kita saling kompak di sini, ini bayangin, ini toleransi kita loh. Nah, harus dimotivasi, jangan ada perbedaan, semua agama sama. Nah, itu ya, kita saling belajar nih, sharing nih, ada Pak Ginting juga di samping, teman Ana dari Medan. Nah, udah nggak apa-apa. Sini aja gak apa-apa. Ya udah gua di sini, Cuk. Nah, itu. Yang penting anak kan aku nggak maksa Anda untuk login. Iya, kan kita saling toleransi, Bro. Iya. Anda nggak menyuruh Anda untuk login. Ya, siapa juga yang mau. Kan kita saling toleransi. Oh yes, of course. Oke. Lanjut. Nah, itu serunya bercanda kami itu kalau udah paham itu beragama toleransi itu seperti indah kan. Nah, itu. Jadi nggak perlu kita saling gimana-gimana gitu. Nah, baik. Jadi kayak kita belum layak masuk surga, tapi nggak sanggup juga masuk neraka. Tapi untuk hukum bahwa apakah kita dibilas dulu masuk neraka baru masuk surga itu kan wallahu a'lam bishawab. Intinya pengampunannya Allah itu sangat luas. Nah, dan orang yang dari awal hidupnya sampai akhir beribadah juga tidak menentukan dia itu bakal masuk surga. Apa kata Allah? Kan Ana bilang ilmu Allah itu sangat luas. Allah lebih menyukai pendosa yang bertobat ketimbang orang yang paham ibadah tapi tidak pernah merasa salah. Nah, itu loh. Banyak pengampunan Allah. Ada kayak yang kisah dia setiap harinya maksiat, mabuk gitu kan. Nah, tiba-tiba dia pengen taubat nih, pengen hijrah ke Mekah. Dia meninggal di tengah jalan. Maka dia itu dikatakan bakal masuk surga syahid atau tidak dengan perjalanan menuju Baitullah itu. Nah, diukurlah sampai diukur itu mana lebih dekat, jarak dia ke Mekah atau jarak dia itu ke rumah. Ternyata jarak dia lebih dekat itu ke Mekah dan lebih jauh dari rumahnya, maka diampuni Allah lah segala dosa-dosanya. Maka pengampunan Allah itu sangat luas. Kita tidak bisa pastiin aku surga nggak ya, neraka nggak ya. Nanti masuk surga itu masuk neraka dulu nggak ya, dibilas gitu kan, ucek gitu kan, udah gosong baru masuk surga. Gak usah dipikirin. Seandainya kata Allah, ini anak kagum ya sama orang-orang yang belajar tasawuf gitu kan. Seandainya disuruh masuk neraka, ya nyemplung, lompat. Ya, itu iman dan takwaku kepada Tuhanku katanya. Ya lompat. Begitu loh, sama seperti itu orang-orang yang kayak mungkin dikatakan gimana ya bilangnya? Orang yang belum ada agama atau seperti apa, atau orang yang gila kalau nggak salah ada gangguan jiwa itu, ketika di akhirat nanti Allah memerintahkan untuk melihat keimanannya ini. Oh, ini orang gangguan jiwa tapi
terakhir dari bukan agama Islam. Nah, Allah memerintahkan lompat. Allah melihat keimanan dan kepatuhannya itu loh. Kalau dia lompat, maka ketika dia mau nyemplung itu langsung ke surga ternyata. Allah melihat. Cuman kalau dia nggak mau diperintahkan oleh Allah untuk lompat ke neraka, maka itulah gambarannya ketika di dunia. Maka apa yang kita harapkan oleh Allah? Kita nggak mengharapkan surga, nggak mengharapkan neraka. Ridho dan rahmatnya Allah. Kalau Allah udah ridho, Allah udah rahmat, insya Allah, maka ya surga pun pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia yang penuh dosa, kayak Ana sendiri ya, bukan malah Ana itu apatis atau acuh gitu loh. Ya kayak nggak layak masuk surga gitu. Kayak Ana ini siapa? Cuman berharap syafaatnya Rasul itu pasti gitu kan. Nggak sanggup kita, dan saking rindunya sebenarnya kita pengen syafaatnya Rasul gitu. Tolong ya Rasul, selamatkan aku, bersolawat terus. Masalah kita dicuci dulu itu nggak tahu. Itu wallahu a'lam bisawab. Ilmunya Allah itu sangat luas. Jadi teruslah berbuat kebaikan. Kita pun kalaupun kita sudah hijrah, jangan pernah merasa salah dan jangan pernah merasa paling benar. Nah, tetap koreksi diri karena ilmu Allah itu sangat luas. Nah, itu ya. Kita berharap ridhonya Allah. Semoga Allah semua saudara-saudari Ana yang di sini ikut ikut di kajian kali ini, semoga jadi saksi dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke surganya Allah dan mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Uhti Marlia Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, gimana cara mengatasi omongan orang yang sering menghina orang bercadar dan sering menyebutnya teroris? Afdal Ustaz, Ana persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melancarkan lisan Ana. Bagaimana cara mengatasi omongan orang yang sering menghina orang bercadar dan sering menyebutnya teroris? Baik. Sabar. Sabar. Jangan emosi. Nah, yang pertama perlu diketahui, memiliki janggut, bercadar itu kan sunnah, kan begitu, untuk menutupi aurat kita dengan syar'i, kan begitu, memakai kaos kaki. Nah, jadi sebenarnya di mana kata terorisnya gitu. Tapi seperti Ana bilang, rata-rata oknum-oknum yang menyalahgunakan tadi memakai busana tersebut. Bahwasanya bilang Islam itu rahmatan lil alamin, bilang. Nah, Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Tidak ada yang namanya teroris. Itu adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan agama. Seperti yang bilang, nggak ada Islam radikal. Nah, semua agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada itu semua. Nah, semua agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada yang namanya Islam radikal. Nah, oleh karena itu, semangat aja untuk hijrah, ya sampaikan saja, aku hanya menjadi seorang hamba yang ingin hijrah, lebih mendekatkan diri dengan menjalankan sunnah yang diajarkan di agamaku, bilang. Bahwasanya Islam itu bukan teroris, bilang, aku hanya menjalankan sunnah. Nah, begitu saja. Kita tidak perlu emosi. Seperti yang bilang, tidak ada yang namanya Islam radikal. Nah, bahwasanya itu adalah perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan agama. Nah, itu aja. Jadi cukup paham ya, Anda sebagai penegak hukum di sini menjelaskan. Nah, baik, mungkin sekian aja. Syukur kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya dari Uhti Andi Zafirah Inayah. Assalamualaikum, Afwan, izin bertanya. Gimana sih Kak menghadapi jika di dalam lingkungan sekitar saat kita menuntut ilmu dengan ikut kajian malah dibilangi kayaknya mau jadi teroris ya? Jangan sampai apa yang disampaikan di kajian itu aliran sesat. Syukron Kak. Tafadhol Ustaz, ada persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melancarkan lisan Anda dalam menyampaikan kebaikan ini. Nah, namanya apa? Kalau sebutan di kepolisian, pencegahan itu namanya preventif ya. Nah, ya namanya mungkin lingkungan menghindarkan yang namanya sebuah preventif, sifatnya pencegahan itu wajar. Mungkin dia menasihati, kan memang betul bahwasanya ada aliran-aliran yang salah saat ini dan jangan diikuti. Seperti Ana bilang, kalau ada segera laporkan kepada Ana dan jauhin. Itu kan sifat preventif.
nasihat itu ya kita terima. Oh terima kasih Ibu, insya Allah nggak ada Ibu, kajiannya insya Allah baik-baik aja, membahas, membuka wawasan remaja muslim. Kalau Ibu mau boleh kok ikut kajiannya terbuka, bilang. Kalau Bapak mau boleh kok kajiannya terbuka, nggak ada yang lain-lain kami bahas. Bahkan pematerinya ada Bapak polisi, mengatakan toleransi beragama kepada kami, untuk melarang yang namanya Islam radikal dan terorisme Bu, bilang. Tidak ada. Insya Allah yang kami jabarkan seperti itu. Ibu mau ikut? Boleh? Monggo Bu. Oh nggak apa-apa Ibu, bilang. Tidak ada. Jelaskanlah bahwasanya, ya saya juga Bu, ya mungkin terbatas kayak kuliah ataupun kerja. Kalau mau harus setiap saat ke masjid mungkin ya hanya bisa sebatas sholat, masih ada tanggungan yang lain. Tapi yang bisa saya lakukan adalah bagaimana saya tetap bisa belajar, mempelajari ilmu agama dengan cara yang sudah disediakan oleh Allah saat ini, yaitu teknologi. Nah, dengan sosial media, Anda bisa menyampaikan dan mendapatkan hal itu, gitu aja. Jadi itu jawaban yang paling taktis. Dia itu hanya mengingatkan dan tidak ingin terjadi. Karena kan ya wajar masyarakat sipil banyak melihat yang sejauh ini kan gitu. Maka itu oleh itu anak kesal dengan orang-orang mengatasnamakan agama yang tadi itu. Nah, jadi mungkin itu bisa membantu, sampaikan aja seperti itu. Syukur kasiran, semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ikhwan Drian Stefa. Assalamualaikum, izin melaporkan. Kemarin Ana tiba-tiba di chat orang yang nggak dikenal, terus tiba-tiba dia menuduh Ana VC dia padahal Ana sama sekali nggak pernah VC atau telepon orang yang nggak Ana kenal. Anehnya, dia ada riwayat panggilan kalau Ana VC, dia padahal Ana nggak pernah VC orang yang nggak kenal. Tahu nomornya aja nggak, terus dia ngancam minta tembusan. Kalau nggak diancam, sebar nomor Ana ke sosmed. Saya bingung, padahal Ana nggak VC dia di riwayat panggilan. Itu tanggal 3 Maret, jam 6. Mohon pencerahannya. Tafadhol Ustaz, Ana persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melancarkan di sana. Nah, ini keren nih. Nah, ini Anda juga harus membuka biar wawasan kita semua masyarakat bisa cerdas. Nah, yang namanya zaman sekarang itu apapun bisa dilakukan. Nah, ingat nggak kayak foto bisa bergerak, nyanyi sendiri, ngomong. Bahkan ini namanya sekarang ada yang teknologi artificial intelligence atau namanya itu kecerdasan buatan, bisa meniru suara kita. Jadi seolah-olah ke depannya ini makin berbahaya. Pernah lihat nggak ada berita di Indozone bahwasanya Donald Trump itu ditangkap, mantan presiden Amerika Serikat. Padahal dia baik-baik saja. Sengeri itulah zaman saat ini di zaman milenium ini. Tapi yang perlu kita pahami adalah nggak perlu takut. Ya udah, ancam aja. Kan yang penting nggak ada bukti nih. Video call, ibaratnya dia mau ngancam video call, maafnya video call ketelanjangan seksual. Nah, kalau memang kita nggak ada merasa, kita nggak perlu takut. Ya udah sebarkan aja. Ya udah banyak yang follow aku, nanti nomorku. Bilang, abangku polisi, bilang itu ada bribda rapi, bilang. Udah sebarkan aja, bilang. Anda yang kuancam balik, ku laporkan ke polisi, ku lacak, bilang. Bisa dilacak nomornya kalau melapor ke kepolisian. Yang mana itu menyebabkan perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, bisa dilaporkan, tidak perlu takut. Nah, kan memang tidak ada. Ya bisa aja diedit dia gitu. Nomornya Akhi Dran Steve itu di save, lalu dibuat centang seperti telepon, gampang sebenarnya sekarang. Nah, di Photoshop gitu. Ya, Anda bisa jadi naga, Anda bisa ngeluarin jurus api di video. Itu semua hal yang biasa di editing saat ini. Gak perlu takut. Kalau memang PC ya, mana buktinya? Aku nggak ada. Nah, itu kita nggak perlu takut. Nanti kalau mau tindak lanjut lagi, boleh kabarin Ana. Yang penting pihak Akhi tidak ada ketelanjangan seksual atau mengangkat PC, nggak perlu takut. Kalau kita nggak salah, jangan pernah takut. Itu aja. Sebagai masyarakat, kita harus bijak. Ana menghimbau. Kalau tidak salah, jangan pernah takut. Nah, begitu ya. Jadi mungkin bisa membantu. Nggak usah takut. Nanti tindak lanjut, bisa kabarin Ana dari DM. Baik. Syukuran kasiron. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya dari Uhti Ainul Mardiah lagi. Afwan Ustadz, Ana pengen nanya lagi. Kadang nih kita ngerasa berdosa ketika kita sedang maksiat, terus kita mengerjakan sholat taubat. Apakah dosa kita saat itu sudah dihapus setelah mengerjakan sholat taubat? Atau apa mungkin dosa-dosa kita tetap disimpan dan nanti ketika di akhirat baru ditimbang dengan amal baik? Sekian, mohon penjelasannya Ustadz. Afdal Ustadz, Ana persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melancarkan lisan Anda menyampaikannya. Nah, ini kembali lagi.
Nah, kita berdosa, maksiat, tobat. Apa kata Ustadz Adi Hidayat? Ya, sebenarnya Ustadz Adi Hidayat itu tidak mengatakan untuk kita terus berbuat dosa, tidak. Tapi ada orang kadang yang udah tobat, maksiat lagi, tobat, maksiat lagi. Sampai kayak kita sebenarnya, Ana paham, karena Ana udah di fase itu juga. Dulu kan gitu. Nah, kita kayak malu sama Allah gitu loh. Kita habis maksiat, tobat, ya Allah ampun ya Allah. Jarak berapa hari? Astagfirullah, maksiat, tobat lagi. Apa kata Ustaz Adi Hidayat? Kan Allah juga mengatakan Allah lebih senang dengan seorang pendosa yang bertaubat ketimbang orang yang soleh tapi tidak merasa bersalah gitu. Nah, tidak apa-apa kalau kata Ustaz Adi Hidayat itu ya, tapi jangan sampai maksiat juga nanti. Oh, kata Kak Raffi boleh dosa taubat lagi. Jangan ya kalau kita sebelum mati sempat taubat, kalau habis siap kita maksiat matinya itu susah gitu. Udah, lo good fix. Sejumlah kan gitu ya. Kalau kita sempat sebelum mati itu taubat, itu kita takutkan ya, jangan sampai berbuat maksiat. Tapi ya, Allah itu kan maha pengampun. Untuk apakah dosa itu semua diampuni apa tidak, itu Anda tidak tahu. Allahu a'lam bisawab gitu. Nah, ilmu Allah itu sangat luas, tapi yang Anda dengar itu Allah itu kan maha pengampun sesuai dengan nama zatnya di Asmaul Husna. Ya sudah, kita bertobat, tapi kalau bisa ya jangan diulangi lagi, karena kayak malu gitu loh. Jangankan ke Allah, ke orang tua aja bisa salah. Tak maaf ya mak, adik salah mak, jangan ulangi lagi ya mak, salah lagi mau minta maaf kan malu kan gitu. Jadi kayak ada gengsi, tapi jangan buat hal itu juga, Allah tidak mau. Nah, tetaplah mendekatkan diri kepada Allah, mohon ampun, tangisi dosa-dosa kita gitu. Nah, tidak apa-apa, tapi jangan buat dosa juga ya. Nah, untuk diampuni apa tidak itu wallahu a'lam bisawab. Tapi kalau bisa ya bertobatlah. Nggak hanya maksiat, mungkin ada dosa-dosa yang kita hilaf, tidak kita ingat, juga harus kita tobat. Karena ya biar kita itu meninggal tanpa ada beban nantinya, insya Allah. Nah, semoga bisa membantu. Semangat terus, semoga kita semua mendapat ridho dan rahmat Allah. Itu paling penting. Nah, ya, kalau mau disuruh Allah jemplung, ya udah jemplung, udah memang itu gimana kan gitu. Nyemplung neraka, nyemplung, udah lompat, dus. Ya udah gimana, Allah yang punya keputusan kan begitu. Ya memang kesalahan kita ketika di dunia. Tapi bagaimana cara kita berubah? Itu kan fungsinya dari SHS ini. Kita belajar untuk lebih hijrah, lebih baik lagi ya. Semoga bisa bermanfaat. Syukur kasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Nah, kan pertanyaannya udah azan kan nih. Afwan, bagi yang mungkin di wilayah timur yang ikut kajian sudah azan, Ana mohon maaf, ini juga menjawab sebentar lagi pertanyaan paling lama, mungkin 15 atau 20 menit lagi untuk di wilayah barat untuk maghrib. Jadi yang sudah azan, tolong tinggalkan kajian ini untuk sholat maghrib. Ana tidak mau terbebani dengan dosa. Nanti saya nggak sholat gara-gara Kak Raffi. Waduh, saya jemplung neraka, terjun payung. Nggak mau. Yang sudah azan di wilayahnya, baik di Pulau Jawa, maupun di Bali, maupun di Timur, NTT, monggo sholat dulu. Kepentingan kewajiban kita didirikan dulu. Baik, lanjut Ukti. Afwan, Ustadz, Ana izin bertanya. Bagaimana cara kita sebagai teman melihat teman kita di sekolah VC dengan cowoknya? Sekolah yang nyekolahin cowoknya dan dia rela lepas bercadar dan keluar pondok karena dia dikucilkan banyak teman-temannya dan dia di pondok jadi operator orang yang berpacaran. Bagaimana sarannya agar kita sebagai teman bisa menasihatinya dengan baik? Baik. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Semoga ya, mari kita berdoa untuk saudari kita itu, semoga Allah membukakan pintu hatinya untuk kembali hijrah dekat dengan Allah. Kita mohon ampun kepadanya. Kalau ketika kita berdoa beramai-ramai, semoga Allah membukakan pintu hatinya. Baik, untuk menasihatinya adalah Anda cukup sedih di sini karena dia rela menjual imannya hanya dengan sebuah duniawi. Sebenarnya juga kalau kita diuji di situ dengan banyak latar belakang alasannya, baik mungkin orang tuanya nggak mampu atau bagaimana, cuman jangan sampailah menjual iman kita, begitu kan. Sedih, anak sedih di situ, termasuk sedih. Nah, karena kalaupun kita di posisi itu, belum tentu juga kita bisa bertahan, bahkan bisa mungkin lebih parah. Tapi ingatlah, bahwasanya Allah itu dekat dengan kita. Allah tidak akan pernah melupakan kita. Bahkan, ya, seorang ateis, orang yang tidak mengakui Tuhan, nggak usah jauh-jauh teman-teman kita yang di luar agama kita,
ateis, orang yang tidak mengakui adanya Tuhan itu lebih parah loh. Tapi apa ketika di kisah Nabi Ibrahim itu? Kau tahu nggak kenapa dia bisa tetap hidup sampai tua, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Nggak tahu ya Allah. Karena aku yang ngasih makannya, kata Allah. Nah, jadi yang perlu kita ingat itu adalah kita nggak perlu takut gitu. Nah, kalau memang pendidikan ya, apakah kuliah gitu. Tapi yang penting satu, anak harap semoga Allah menguatkan hati kita tuh istiqomah, buat iman kita itu yang paling bahaya. Itu belum muncul. Kalau Ana bilangnya, Ana nggak berani nyebut namanya ya, takut kena fitnahnya. Ana memplesetkannya dengan nama ini Uchiha Madara gitu. Kalau di Naruto itu kan Uchiha Madara villain itu, villain terakhir yang sangat berbahaya, bisa buat jutsu dengan sihirnya gitu loh. Nah, itu masih diuji Allah seperti itu. Nauzubillah min zalik. Bagaimana ketika si mata satu tadi, si Uchiha Madara tadi muncul gitu loh. Nah, itu yang Anda takutkan. Lebih parah, lebih dahsyat. Semoga Allah melindungi kita semua. Kalau cara menasihatinya adalah bahwasanya Ukti, Anda cukup terharu. Kalau Ukti butuh biaya, kita kan banyak nih. Kita banyak yang hijrah, dia kan pasti juga hijrah. Kenapa kita tidak menggalangkan dananya? Satu orang Rp5.000 saja. Nah, ini yang pengen Anda bentuk itu kayak umat Islam itu kompak gitu loh. Nah, kita termotivasi dengan saudara-saudara kita di luar agama lain seperti Pak Ginting ini, kompak agama mereka, saling bantu, menyantunin. Kenapa kita tidak bisa, apalagi kita udah punya forum seperti ini? Nah, kalau memang Ukti butuh biaya, kabari Ana. Kami bakal upayakan untuk melakukan penggalangan dana, tapi tolong Ukti itu buat yang terbaik. Kalau bisa Ukti berprestasi, nah, nanti kita bantu cari beasiswa juga. Nah, tapi Ukti, mohon jangan tinggalkan auratmu, jangan tinggalkan cadarmu, jangan sampai kau nggak tinggalkan hijrahmu. Takutlah kepada Allah, Ukti. Azab Allah itu lebih berat. Nah, ini sebuah cobaan. Semua manusia itu diuji oleh Allah. Tapi yakinlah Ukti itu sanggup melewatinya. Cerita kepada kami. Mungkin kami bisa bantu dana, sebisa kami. Nah, itu kalimat yang paling bisa Anda lontarkan saat ini. Pasti mudah-mudahan hatinya terbuka. Nah, ya, Anda mohon bantu, tolong dibantu, kasihan jiwanya. Anda bilang ke jiwanya ya, kasihan jiwa. Dibantu, ya semoga bisa hijrah lagi. Baik, syukur kasihan, semoga bisa berbantu. Dan bisa Ukti kita kembali lagi hijrah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Syukur kasihan. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Uti Nur Halisa Ahmad. Assalamualaikum, izin bertanya Kak. Akhir-akhir ini sering ada rasa ketakutan tak menentu. Ketika mau melakukan dosa, selalu takut tak menentu dan selalu ingat kematian. Pertanda apakah ini Kak? Syukron. Afdal Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, kira-kira ini ada rasa ketakutan tak menentu. Ketika mau melakukan dosa, selalu takut tak menentu dan selalu ingat kematian. Masya Allah. Sebenarnya ya, Ana harap Ukti Nur Haliza ini tidak berbesar hati, jangan berbangga diri karena hati-hati ada ain ya kan. Bahwasanya sebenarnya ya mudah-mudahan insya Allah alhamdulillah dengan tingkatan ibadahnya Ukti itu sudah termasuk dekat sama Allah, tapi jangan berbangga hati. Itu bisa jadi juga teguran gitu kan. Memang bisa jadi ya teguran lah, pengingat. Setiap manusia itu kan diberikan hidayah oleh Allah. Mungkin kita bisa lewat batas kalau kita lakukan dosa itu juga. Mungkin selanjutnya terjerumus gitu. Kita tidak tahu, Allah itu maha baik, Allah itu maha mengetahui. Kalau kita lakukan dosa ini mungkin ada orang kayak hanya sekedar dilakukan sekali udah kayak oh astagfirullah jangan lagi gitu. Ada langsung sadar, ada yang kayak wah enak kata dia. Lanjut. Nah, itu yang mungkin ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah mengingatkan. Yang paling menakutkan itu adalah momok kematian bagi kita karena kita terlalu mencintai dunia ini kan begitu. Nanti kamu mati kayak gini kata Allah. Aduh. Tapi jujur Ana malah lebih senang melihat kuburan gitu loh. Sampai itu jenderalnya Ana, Bapak Kakor Lantas, Bapak Irjen Pol Firman Santiabudi selalu mengatakan, kantor Ana ini tepat di depannya itu kuburan. Kalau dari lantai 4 itu kelihatan kuburannya. Kalian para polisi-polisi di sini jangan lupa diri. Coba kalian lihat kuburan di sana biar ingat mati kalian katanya. Dan jangan berbuat macam-macam. Itu kata Bapak Jenderal kita loh. Makanya Ana termotivasi Ana liatin kuburan ini. Dan Ana bilang apa? Suatu saat Ana bakal masuk ke sini. Ya Allah, udah siap belum ya? Kalau amalku masih kurang, aku banyak buat dosa, aduh kena siksa malaikatmu. Itu, tapi itu perlahan membuat diri kita itu lebih baik. Dan kalau mau buat dosa itu bagus. Allah sayang sama Ukti. Terus tingkatkan ibadahnya. Perdalam lagi zikirnya. Semoga Ukti paham dengan kalimat Ana. Perdalam lagi zikirnya. Nah,
Ya, boleh yang mau keluar, insya Allah salat dulu. Nah, ini kalimat pertanyaan terakhir. Perdalam lagi, dekatkan diri kepada Allah, jangan pernah sombong, kan begitu. Nah, dan itu ada pengingat bahwasanya Allah itu sayang sama kita semua, dan kematian itu pasti. Nah, baik, jadi mungkin sekian aja. Teruslah berbuat baik, jangan pernah bosan, dan memang harapannya kita adalah dihindarkan dari berbuat dosa. Syukur kasihan, semoga bisa membantu. Kalau ada anak salah, anak mohon maaf, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, luar biasa antusias. Syukur kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa masya Allah, tabarakallah, sesi tanya jawab telah selesai. Baik, kita lanjutkan ke sesi berikutnya adalah kata-kata motivasi kepada yang terhormat Ustadz Ananda Raffi. Ana persilahkan. Baik, kembali Anda ingatkan, mohon maaf, Bukti. Jangan panggil Anda Ustadz. Kakak aja nggak apa-apa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata motivasi hari ini adalah berhubungan dengan tema kita bersyukur dan beruntung karena Islam. Bahwasanya kata-kata motivasinya itu adalah jangan pernah lupa untuk bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang diberikan oleh Allah. Karena kalau sudah nikmat itu dicabut, maka semuanya akan terbengkalai. Nah, semoga kita semua bisa terus berbuat baik. Apa yang diperintahkan oleh Allah adalah jadilah orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, orang yang saling mengasihi ke semua penjuru elemen, tak kenal siapapun itu. Karena kita adalah agama rahmatan lil alam. Syukur kasiran, semoga bisa membantu. Salam sehat semuanya. Semoga saya bisa dipertemukan lagi. Baik. Syukron ke Ananda atas motivasinya yang diberikannya. Baik, acara kajian telah selesai. Sebelum Ana tutup, kepada akhir Ridho untuk memimpin doa penutup untuk mengakhiri kajian pada sore hari ini. Untuk memimpin doa tersebut. Izin membacakan doa, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.